menguatkan kemauan. Apapun kondisi yang kita hadapi, jika kita memilih profesi di bidang pendidik sebagai guru, itu haruslah orang yang positif, yang menguatkan kemauan, bukan melemahkan kemauan, tapi membangkitkan semangat. Ini disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita pada zaman penjajahan, bukan zaman kemerdekaan. Zaman yang penuh dengan tantangan luar biasa dari penjajahan. Inilah yang kemudian menjadi filosofi dari kebijakan mereka. Jadi bagaimana kita melesatkan diri kita menjadi manusia-manusia yang mandiri, yang tahan hajar sesuai dengan kodrat yang anak. Kalau anak itu ada yang sama persis ya satu sama lain. Ada yang sama nggak satu sama lain? Anak muda sekalipun nggak ada yang sama. Jadi kodratnya anak kita perlu perhatikan. Jadi Pulau Kilo Jakarta juga jam oke, nggak di setting aja Pak. Nanti kita kabarnya berarti tinggal nungguan dari Pak Kadis. Iya, kalau misalnya Anda sudah merespon semalam itu. berarti kalau makan pagi ya. Pertama ya rapat, kita ketemuan dulu dengan guru-guru, sosialisasi tentang IKM yang akan kita terapkan di sekolah ini. Kita sosialisasikan dengan teman-teman guru. Saya sudah sampaikan apa yang harus dilakukan. Pertama kan disampaikan harus ikut mengisi itu, PMM itu. Nah, jadi guru-guru udah disampaikan belajar.id semua. Sudah. Terus
Setelah itu login ke PMM. ya guru-guru diarahkan. Sekolah bingung kan ya. Tapi kalau dari sini aja kayaknya kita udah hafal anaknya. Nggak boleh sakit Pak, karena cuma sakit. Gitu ya. Jadi dikasih vitamin apa Bu? Para Tapi guru-guru nggak ada yang sakit ya? Ada sehat-sehat tadi. Oke, nah komunitas belajar itu jadi yang terpenting penerapan kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah komunitas belajar di dalam sekolah. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita kita tahu. Kepada Dirjen Turun. PTK. Hormat! Hak! Jaga! Hak! Lapor! Jaga kesatrian! PPP! Gorontalo! Aman! Siap! Assalamualaikum. Selamat datang PLT Dirjen dan Sesdikjen Pak Jasmi bersama rombongan di BPMP Provinsi Gorontalo. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak kita sekalian, Bapak Dirjen yang alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk berkunjung ke BPMP Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Bapak Sesdikjen Pak Jasmen yang alhamdulillah juga hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Pak Kasubag, Kepala BGP Pak Eki, Dan bahkan Tubuh Handayani menjadi logo kementerian sejak lama sekali. Bahkan oleh logo kementerian ada tulisannya. Nanti ya Bapak Ibu. Ada tulisan Tubuh. Seringkali kita terjebak pada arti secara harfiah, tapi secara esensi yang Bapak pendidikan kita maksud adalah pertama, ingaso bahwa seorang yang bergerak di bidang pendidikan haruslah menjadi teladan. Jadi kata kuncinya adalah teladan. Kedua, ketika sudah jadi teladan, imani mengkarso. Kita yang bergerak di pendidikan haruslah orang yang bukan melemahkan semangat, tapi orang yang menguatkan semangat. Kuatkan kemauan, kuatkan semangat, bangkitkan itu semangat. Sehingga kemudian Tubuh Handayani arti-artinya mendorong dari belakang, arti esensinya supaya anak-anak didik kita itu bisa melesat potensi. Mereka bisa menjadi, harus tahu tim kita tuh mau ngapain. Kan kalau tim bola cuma pokoknya bola di sini saya tendang aja, pokoknya jangan masuk ke daerah saya gitu, tendang. Pokoknya lempar aja ke tendang jauh-jauh ke depan gitu. Kita harus ada taktik, ada strategi, ada filosofi bermain dalam sebuah tim. Dimana misalnya kalau tim kita taktiknya taktik serang, taktik bertahan, kita adalah memahami semua itu dinamika dari tim kita. Bahkan kalau kita di sayap kanan, kita lihat pemain di tengah gelandang tengah butuh bantuan, kita turun. Kalau ada sepak pojok di gawang kita ikutan bantu bertahan. Bahkan kita bilang, oh saya punya kemampuan, memang saya sayap kanan. Mungkin kalau sayap kanan kemampuan itu dipentingkan lari kencang terus kasih umpan langsung. Tapi saya punya mungkin keahlian, saya bisa tendangan bebas. Oh, saya asal skill saya. Sehingga kalau tendangan bebas, saya bisa jadi yang diandalkan tim sehingga tim saya bisa menang. Itu edit carry, ada semacam kompetensi kelebihan yang mungkin itu bukan spesifik.
standar. anu apa? Harian. Ini Mbak, ini masuk bagian umum. Kenapa sih jauh? Warnanya beda dong ya. Ya saya bedanya masih di mana gitu. Masih kotak-kotak Pada bagian. Oh, ini ruang band. Suka Pak, suka. Ini kalau sudah stres dia Pak Dirjen main gitar dia. Oh, mau gitar sendiri pakai speaker aktif. Iya, karena kita kan bulan. Iya Pak. Berarti ini Bisa jadi band Pak, band Poldasmet Pak. iya. rock gitaris ya. Iya Pak. Lagunya apa Pak? Metallica apa? Andal Ramadan Pak. Hah? Andal Ramadan. Berat sih. Ini sebelah. Iya. Oh enggak, tapi dia tadi pakai barang. Untuk tamu-tamu yang sini dulu. Jadi kalau sudah di atas 2 orang kita Untuk tunggu ya. iya dulu. Tahu pertama. Touringnya monggo bawa kemana kita? Pak, kelas di kelas. Kelas Pak. Kelas. Gabung menjadi teman itu sudah serat. Udah nggak jauh kan? Dorong jadi satu ya? Iya, 2 orang jadi 1. Tapi bisa ditutup, ada pintu. Dekatnya nggak jalan. Bisa. Sudah dibuka. Dibuka. Apa itu? Kalau kerja kelompok yang ada kelas-kelas. Nah, sekarang kan udah Kerja kelompok di sini tinggal tutup, Iya, lalu putar diputar-putar kursinya, mejanya ya. Berat Pak? Oh enggak, lumayan. Besi kok katanya.
kapan akhirnya dimasukkan? Karena tidak ada kegiatan di sini, biasanya Pemda yang manfaatin. Nah, ini yang di sini ban. Ya, ini bannya di sini. Mes masih mes juga. Jadi ada dua tipe mes, yang asrama, yang biasa. Ini yang mes ini yang agak kerasnya lebih bagus. Kalau asrama tadi ada 3 gedung udah 18 ya. Jadi ada yang asrama masih? Ya, masih ada satu yang sering dipakai. Itu berapa kapasitas? 32 orang. Kalau mes? Kalau mes itu masing-masing mes ada 6 orang. Jadi 4 mes ada 24. Jadi kalau 80 masih bisa kita akomodir, termasuk di rumah dinas. Ada ini nggak? Ada ruang kayak podcast gitu atau apa gitu? Awalnya ada, tapi udah seiring perkembangan dan perkembangan tapi nggak ada. Alat Di belakang alat enggak, tinggal alatnya itu. kebetulan di oleh salah satu pegawai Ono di Sunan Jagung oleh Kapolda. Iya. Jadi kita air di sini dari gunung enak. Kita bisa memanfaatkan jadi teman-teman ingin di praktek baik kepala pengguna Di podcast direkam nanti upload. waktunya juga bangga ya Pak. Kemarin masih itu Pak, cuma karena mutus. Kemarin asesmen itu kita undang dari teknisnya. Ini kalau saya bawa oh ini masalah yang penting. Mana? Ibu udah mau masuk ini ya? Kan kelihatan klasik Pak. Peninggalan. Klasik aja. Di dalam warnanya hijau ya. Yang bagian keuangan. Di depan ada. Oke. Ini ruang rapatnya di sini. Ruang rapatnya kecil ya. Biasa dulu masih ada seksi jadi kan bisa. Ya dengan Jadi sekarang tinggal bawa ya cukup di payung itu. dengan kepala ini nanti Pokja. Iya. Iya. Pokja. Saya kebayang ini sama Pak saya sudah kita kan bikin coworking space ya. Jadi cuma ruang kerja itu kayak gini ya. Terus nanti kasih loker aja. Nggak perlu ada satu orang misalkan. Kotak-kotak tadi loh. Iya. Tapi bisa bagus itu mejanya bagus, ini nyaman untuk kolaborasi, dia kan ketemu ngobrol gitu. Iya. Terus kadang-kadang ada yang datang, ada yang mungkin bertugas ke lapangan, jadi nggak akan selalu ketemu juga. Iya. Soalnya Saya dari ruang masuk gitu, terus ada lemari gitu ya. Kalau nggak, maaf, pintu masuknya nggak tahu. Buka lemarinya, jalan tuh. dulu Pak kamar yang di sini, saya buka kamar kecil, sudah keluar. Sebenarnya ini Pak kamar kecil, bukan lemari. Kenapa sih dulu? Ya kayaknya. Kita bikin siasat. Iya Pak, kita gandeng Penapedia yang suka nulis, jadi kita gandeng bahasa untuk literasinya. Jadi sama-sama ke sekolah. Tapi nggak di sekolah Pak, kita buat komunitas gitu. Oke. Nah, Pak, kita tuh sekarang bergerak itu
berdasarkan data yang kita punya. Data yang paling penting itu sekarang asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini memberikan pedoman bagi kita apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita prioritaskan. Kemudian data asesmen nasional ini kita kan tahu di Gorontalo, daerah mana, provinsi, sekolah mana, yang AM-nya literasinya itu paling rendah. Nah itu harus masuk dalam target kita. Itu kan Mas Menteri sekarang minta tuh dibuatkan berbagai, bukan harus program, tapi program yang sudah ada diarahkan ke sana. Jadi misalnya Badan Bahasa ada program bukunya itu buku bacaan 1.500 kalau nggak salah per sekolah itu untuk sekolah-sekolah yang AM-nya literasinya itu paling rendah, kirim ke sana. Terus yang kedua, program kampus mengajar. Kampus mengajar itu program yang dipilih tapi Mas Menteri ini juga dimasukkan ke dalam bagaimana cara kita mengintervensi sekolah yang hasil AM-nya. Jadi data murid-murid kita ini tuh jadi sentral cara kita bergerak. Nah kemudian kita juga gabungkan nanti dengan guru penggerak. Guru penggerak itu ditempatkan nanti di daerah sekolah yang AM-nya paling rendah, terutama daerah ke sana. Jadi berbagai macam intervensi ini kita akan bisa lakukan. Atau saya, Badan Bahasa atau Balai Bahasa ini juga bisa membuat program-program yang menguatkan untuk yang kita sudah tahu literasinya paling perlu. Bahkan nanti juga persiapan mahasiswa, penguatan mahasiswa kampus mengajar yang mau ke sana. Kalau memang ada keahliannya, jangan asal buat program. Kalau memang ada keahliannya, itu dibantu oleh teman-teman di Balai Bahasa yang di sini. Jadi itu sinergi yang saya maksud. Sehingga sinergi itu targeted. Jadi menyepakati sekolah tujuan tadi ya Pak? Tadi. Ya untuk mengirim buku maupun akan ada kesana. Itu yang jadi data kita untuk pedoman bergerak. Itu prioritasnya seperti itu. Sehingga kita tuh melihat kan kayak ekosistem. Kita melihatnya tuh big picture, tapi kita punya data yang kita bisa bertanggung jawab kan. Jadi jangan sporadis. Itu teh tadi Pak Dirjen, teh tawar. Teh tawar hangat. Ini tadi di ruang tunggu bawah ya ada ini buat juga Pak Dirjen. Nanti yang di lantai bawah tadi ada di ruang transit. Itu buat kita. Iya. Disiapkan lah. Kalau banyak di sini kan bisa kapan lagi Pak Dirjen? Jaga Kesatrian BPMP Gorontalo siap melanjutkan tugas. Laporan selesai kepada Dirjen GTK. Hormat! Bek! Tegak! Bek!
Siap. Hormat. Gerak. Ya.